Gimana sih produksinya? Boleh ceritain produksi Magot ini? Biar orang pada. Kalau di sini kan proses pengolahan atau proses dekomposisi sampah ya, jadi sampah dengan teknologi atau bukan teknologi, dengan magotisasi ini bisa direduksi, bahkan bisa selesai, bisa habis, karena yang tidak terolah pun itu namanya cardboard, itu bisa dimanfaatkan juga untuk pupuk, dan pupuk yang paling bagus itu salah satunya dari cardboard justru. Jadi tidak ada yang tersisa, betul-betul di sini zero waste, jadi sama, dan perbandingannya 1 kilo maggot itu bisa mereduksi 5 sampai 6 kilo sampah itu kalau rata sampah organik itu tinggal diinikan saja. Makan juga bisa ya untuk Magot? Iya, yang paling bagus memang SOD, sisa organik dapur, yang paling bagus untuk makan, karena ini kan maggot ini kan tergantung pakan juga. Kalau pakannya mengandung nutrisi, punya salah satunya SOD. Beda dengan sampah lainnya, sampah pasar misalnya itu kurang begitu bagus, tapi bisa diolah. Pak, yang di sini udah bisa ngolah berapa banyak sampah, Pak? Jadi kita ini di sini mengolah sampah yang diproduksi dari DKPP, kemudian ditambah dari lingkungan sekitar, dari Kelurahan Husein, Aduna, bahkan ada beberapa yang dari kafe, rumah makan, dikirim. Sekarang sudah kerjasama di sini, jadi sekitar satu hari itu ada sekitar 1 sampai 2 ton kalau ditambah dengan yang paling banyak kayak kita ya, peternak hewan itu satu hari. Kapasitas bisa ditingkatkan ya, tergantung kapasitas magotnya juga, makanya kita ingin mengembangkan ini supaya bisa menyerap lagi sampah lebih banyak. Di pakan itu Ya. produknya yang dari sini udah diolah jadi apa aja, Pak? Jadi di sini sebetulnya kita lebih banyak untuk menjadikan ini telur maggot. Karena kita akan membantu nanti juga kelompok-kelompok lain, karena magotisasi ini yang penting itu justru tersedianya magotnya sendiri, BSF. Nah, salah satunya diambil dari telur. Jadi kita di sini generasinya yang diutamakan. Jadi kalaupun ada hasil dari magot segar yang hanya beberapa, kemudian beberapa lagi kita olah menjadi magot segar kering, ataupun diolah menjadi magot yang berbentuk pelet, pengolahan lebih lanjut itu ada beberapa. Pak, cara sederhana buat masyarakat supaya mempraktekkan di rumahnya masing-masing, kira-kira bisa nggak? Jadi pertama sampah itu harus terpilah ya. Sampah organik betul-betul sampah organik, sisa makanan tidak tercampur dengan lain. Nah, itu bisa menjadi bahan makanannya maggot. Nah, untuk maggotnya sendiri ya harus dipunyai lah. Itu banyak sebenarnya, nanti bisa minta ke kita, ke DKPP atau ke komunitas. Jadi dari telur yang menjadi larva, menjadi cikal bakal pupa gitu ya, dan nanti menetas ke maggot. Itu hanya bisa memproduksi hanya dari 1 gram saja telur, itu bisa menghasilkan maggot, karena nanti akan berkembang tumbuh lagi dan akan banyak. Sederhana sebetulnya. Lahan misalkan, Pak, kayak buat kandangnya gitu? Ya, tadi tergantung kapasitas. Kapasitas ya. Jadi kalau kita tidak ingin mengembangkan sampai ke BSF ya seperti itu, sebenarnya tidak perlu harus ada rumah seperti ini. Kalau hanya untuk mengolah sampah, sampah nanti selesai, nanti sebelum menjadi lalat itu bisa diproduksi. Tapi kalau ingin menjadi siklus yang besar ya memang perlu ada rumah BSF-nya disediakan gitu, dan itu juga relatif lah, bisa kecil atau besar tergantung kapasitas. Tapi sederhana sebenarnya, tidak perlu harus permanen gitu ya, bisa tempat di mana saya, yang penting ternaungi dan terlindungi dari jangkauan hewan lain. Justru kelebihan daripada BSF ini, dia bisa mereduksi residu atau jadi dia bisa menyerap itu semua. Makanya kalau di sini sampah yang awalnya bau bisa menjadi tidak bau karena terserap. Justru itu keuntungannya. Jadi selain menghasilkan dari pakan maggot, justru sampah terolah dan sampah bisa menjadi bersih karena semua termanfaatkan.
dari kemarin minggu riset nggak ada mesin dan iya Pak cuma harus di RH dari kepanasan ke nona jadi biasa ini buat sendiri Pak dengan kepanasan sekian misalnya ini di setting nanti si mesin keluar embun sendiri Pak dari